dalam doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Gembala Jemaat Bapak Pendeta Stefanus Joko Susilo STH. Dipersilahkan. Kami tahu Tuhan adalah Allah yang sangat mengasihi kami. Olehnya di tengah pandemi yang masih diperjuangkan untuk bisa terkendalikan, kami masih boleh beribadah kepada Tuhan melalui ibadah Natal 2020 ini. Mari Tuhan, Engkau beracara di tengah-tengah peribadahan kami. Tuhan akan memberkati, Tuhan akan memakai ibadah ini untuk membawa kami semua lebih setia, lebih maju di dalam Tuhan. Terima kasih, kiranya pengurapan Tuhan berlimpah atas setiap kami semua di tengah-tengah peribadahan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Panitia Natal tahun 2020 Gereja Bethel Indonesia Jemaat House of Worship Ngawi. Dipersilahkan kepada Bapak Setio Eko Samekto, Sarjana Ekonomi. Puji Tuhan. Bapak Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, baik yang berada di rumah Tuhan ini maupun yang berada di rumah. Shalom. 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 Kok kayaknya nggak punya pengharapan gitu ya? Shalom sekali lagi. Mantap, luar biasa. Yang saya hormati Bapak Pendeta Joko selaku Gembala Gereja Bethel Indonesia Jemaat HOW Ngawi beserta dengan Ibu Seba, kami mengucap syukur dan terima kasih selama ini sudah membimbing, mendampingi dan menguatkan iman kita. Dan juga saya hormati juga kalau datang ke Ibu Gembala Senior, Ibu Pendeta Harun, yang juga telah mendampingi, mendukung dalam doa dan menguatkan iman kita selama ini. Tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih dan saya hormati juga seluruh panitia Natal tahun 2020 ini yang telah bersusah payah, sudah bersusah-susah membantu meluangkan tenaga dan pikirannya untuk terlaksananya ibadah Natal tahun ini. Dan juga saya mengucap syukur dan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan yang hadir di tempat ini maupun yang ada di rumah atas dukungan doanya dan kontribusi Bapak Ibu Saudara semuanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Natal kita tahun ini memang berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Tahun ini kita harus melakukan ibadah 3 kali. Kita harus repot-repot mendaftar dan juga kita harus mengikuti protokol kesehatan yang sangat ketat sekali. Semua ini memang dikarenakan kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, COVID-19 ini bisa dibilang bencana atau musibah nasional bahkan yang mendunia, dan imbasnya bisa kita rasakan semuanya yang sangat besar sekali. Di segala sektor semuanya terkena musibah ini. Tapi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita nggak perlu berkecil hati karena COVID-19 ini bukanlah musibah atau bencana yang sebenarnya. Bencana yang sebenarnya bahkan musibah yang sebenarnya itu adalah
kalau kita hidup tidak mempunyai pengharapan. Nah, kita patut bersyukur pula 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus Kristus telah lahir ke dunia menjadi sumber kekuatan kita dan sumber pengharapan kita dan menjadi sumber juru selamat kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lalui masa pandemi ini dan kita lalui hari-hari kita bersama dengan Tuhan Yesus Kristus juru selamat kita dan sumber kekuatan dan pengharapan kita. Akhir kata saya mengucapkan banyak terima kasih. God bless you anywhere, anytime. Haleluya, amin. Selanjutnya bersama-sama kita akan mendengarkan sambutan dari Bupati Ngawi, Insinyur Haji Budi Sulistiono yang akan kita lihat bersama-sama dalam tayangan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Sulistiono Kanang Bati mengucapkan selamat Natal tahun 2020 bagi umat Kristiani Kabupaten Ngawi. Mudah-mudahan pandemi ini bisa memaknai kita semua agar semuanya muncul solidaritas, muncul kerukunan, muncul kebersamaan, dan taat protokol kesehatan. Dan sekaligus saya juga mengucapkan selamat tahun baru 2021, sehingga kita songsong 2021 untuk membangun Kabupaten Ngawi untuk kesehatan bersama dan untuk pendidikan kita agar putra-putra kita tetap terjaga dalam kesehatan dan pendidikan tetap berjalan seperti semula. Selamat Natal tahun 2020 dan tahun baru 2021. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dan kita akan menjalani bersama-sama. Jika sukacita Natal kita tidak dibarengi dengan nyanyian pujian dari anak-anak sekolah minggu, mari bersama-sama kita sambut dengan meriah penampilan sekolah minggu Gereja Bethel House of Worship Ngawi. Haleluya. Aku
siapkan hati untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dialah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Saat ku dengar bisikanmu, saat ku datang
tahu Tuhan adalah Allah yang sangat mengasihi kami, dan oleh kasih itulah maka di tengah-tengah peribadahan Natal 2020 Gereja Bethel Indonesia Ngawi boleh ada, dan di tengah-tengah inilah kami akan diperdengarkan kebenaran firman Tuhan, dan firman Tuhan itulah yang akan menuntun kami dan menolong kami untuk kami mempunyai satu kemampuan dan kesanggupan, bahkan kemenangan di tengah-tengah berbagai kesukaran yang ada di permukaan bumi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang ada di dalam berkat penyertaan Tuhan berkata amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan memberkati. Boleh kita tepuk tangan karena Tuhan telah mengasihi. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, baiklah, renungan kita pada saat ini akan kita baca terlebih dahulu firman Tuhan yang ada di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 7. Kitab Nabi Yesaya pasal 7 ayat 14. Demikian firman Tuhan, Yesaya pasal 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia sama-sama Immanuel. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini juga diangkat kembali atau dikutip kembali oleh Matius, dan kita akan baca firman-Nya di dalam Injil Matius pasal 1 ayat yaitu 23. Injil Matius pasal 1 ayat 23. Sama-sama kita baca. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, Yusuf dan Maria menamakan bayinya yaitu Yesus, namun punya nama lain yang namanya Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Sama-sama kita katakan Allah menyertai kita. Allah menyertai kita. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita boleh sedikit berenung, memang tidak bisa kita pungkiri hari-hari ini adalah hari-hari yang sukar, hari-hari yang sulit. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, gara-gara yaitu pandemi COVID-19 yang ada di permukaan bumi ini, yang sampai hari ini kita sudah 9 atau 10 bulan, maka upaya pengendalian, pemutusan laju dari penularan wabah COVID ini belum begitu efektif sungguh. Maka dari hal-hal yang sulit, yang sukar ini, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kepada jemaat yang ada di GPI Ngawi, maka kita hanya bisa menghadapinya dan kita akan menang. Kita bisa menghadapinya dan kita akan menang
apabila kita berhasil membangun sebuah kesadaran penuh, membangun kepercayaan penuh, membangun iman yang besar kalau Allah menyertai kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sekali lagi saya katakan bahwa tahun 2020 merupakan tahun yang sulit karena pandemi COVID-19 yang melanda dunia telah menimbulkan berbagai persoalan, berbagai krisis, mulai dari krisis kesehatan kita juga terancam, krisis ekonomi. Kita semua bisa mendengar ada negara-negara tertentu di permukaan bumi ini gara-gara pertumbuhan ekonominya menjadi minus. Kita berdoa untuk bangsa dan negara kita Indonesia, Tuhan memberkati kita mengalami pertumbuhan ekonomi yang baik. Tepuk tangan buat Tuhan dan mengasihi Indonesia. Krisis keluarga, saya pernah membaca satu artikel di tengah-tengah pandemi ini, keluarga juga mengalami krisis. Angka permohonan perceraian juga bertambah. Banyak Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, semuanya kena. Gereja kita Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bulan Februari kita membentuk panitia dan kita akan renovasi gedung gereja dari kapasitas 300 akan nampung nanti dengan kapasitas 500. Demikian juga kita renovasi yaitu pastori, di mana pastori juga sudah berusia lebih dari 30 tahun, berarti banyak yang lapuk kayu-kayunya dan harus direnovasi. Itu bulan Februari. Dan bulan Maret COVID-19 masuk di Indonesia. Praktis kita tidak bisa beribadah di rumah Tuhan, di gereja. Kita beribadah di rumah kita masing-masing dengan yaitu online. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, sehingga saya selaku gembala jemaat dengan budget yang tidak perlu saya sebut, tetapi untuk ukuran gereja yang ada di yaitu kota dan kabupaten Ngawi ini adalah budget yang menurut ukuran saya sudah sangat tinggi, saudara yang dikasih Tuhan. Dana gereja cuma mampu mengcover 3 bulan, yaitu April, Mei, dan Juni saja. Dan sekarang Juli, Agustus, September, Oktober, November masuk Desember. Saya kalau ditanya jujur dana dari mana, saya tidak tahu. Tetapi yang saya tahu dengan pasti, Immanuel, Allah menyertai kita. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, sehingga sampai saat ini kita mesti bersyukur, kita mesti berterima kasih kepada Tuhan karena penyertaannya, karena Immanuel, Allah menyertai kita. Sebenarnya pada hari ini pastori sudah bisa ditempati, artinya sudah, saya berani sebut 99 sampai 100% sudah jadi. Tepuk tangan buat Tuhan. Dan tahun depan kita akan konsentrasi yaitu renovasi ruang beribadah. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ini salah satu bentuk kesulitan, salah satu bentuk kesukaran akibat dari pandemi. Saya ulangi lagi, ada krisis kesehatan, krisis ekonomi, krisis keluarga. Belum lagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya selaku gembala cukup prihatin. Gereja kita diterpa fitnah. Saudara, pada waktu
ada pengumuman dari pemerintah bahwa kita bisa menyelenggarakan ibadah secara normal. Dibilang orang pendeta black, pendeta nekat. Tidak mempat itu. Ingat, Gereja Bethel Indonesia bertetangga dengan Rumah Sakit Umum Rujukan Ngawi. Tidak bisa terpa oleh fitnah itu. Tahu-tahu muncul yang baru, jangan beribadah di GBI Ngawi karena pakai AC. Wah, saudara yang kasih Tuhan, saya selaku gembala sangat merasakan bagaimana kesulitan-kesukaran pada hari-hari ini. Dan saya menyebutnya tahun 2020 memang tahun yang sukar, tahun yang sulit. Namun apabila kita melewatinya semata-mata karena Immanuel, Allah menyertai kita. Bapak Ibu dan saudara yang dikasih Tuhan, dari apa yang saya sampaikan ini, saya menarik kesimpulan ibadah yang pertama ini. Karena hari ini tanggal 25 Desember gereja kita akan beribadah 3 kali. Ini jam 6 sampai jam 7:04, berikutnya nanti jam 9 sampai dengan jam 10:04, dan nanti sore jam 4 sore sampai jam 5:04 sore. Kita tidak bisa merayakan Natal seperti sebelum pandemi, dan memang kita tidak merayakan Natal. Kita membuat ibadah Natal, dan ibadah ini hanya berkapasitas gedung gereja kita yang berkapasitas 250 sampai 300, cuma kita isi 50 saja. Sungguh suasana Natal yang sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Namun sukacita dan syukur kita tidak pernah terpengaruhi oleh itu semua, karena kita tahu Allah mengasihi kita. Penyertaannya yang kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Immanuel, Allah menyertai kita, itu bukan sekedar berteologi, tetapi itu adalah kenyataan yang Allah sediakan. Allah kita yang hidup, Allah yang sediakan, Allah yang mengasihi kita, dan bentuk nyata aplikasi real daripada Allah mengasihi kita, Dia memberikan Yesus Sang Immanuel, Allah menyertai kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maka renungan saya kali ini saya tutup dengan sebuah kesimpulan. Apa yang kita terima pada pagi hari ini, bahwa Immanuel, Yesus Sang Allah penyerta dalam hidup kita, adalah begini. Kesimpulannya begini aja, Bapak Ibu Saudara, kita tetap mengucap syukur, kita bersukacita, kita tetap maju di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimanapun keadaan kita, bagaimanapun situasi yang ada di sekitar kita, jikalau Immanuel, Allah menyertai kita, maka kita akan diberikan kekuatan untuk keluar dari berbagai kesulitan. Sekali lagi, Immanuel, Allah yang menyertai kita, maka kita dimampukan untuk bisa keluar, untuk bisa menjawab semua kesulitan hidup kita. Yang percaya katakan amin, dan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Baiklah Bapak Ibu Saudara, saya menyampaikan berdiri dan kita akan mengakhiri dalam doa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, melalui pemberitaan firman Tuhan ini Engkau sudah berbicara kepada kami. Pembicaraan-Mu sedemikian tegas, jelas, sehingga iman kami semakin besar, pengharapan kami semakin kuat, kasih kami kepada Engkau semakin indah, karena kami tahu, kami percaya, kami sadar bahwa penyertaan Tuhan, Immanuel, memberi jalan keluar di tengah kesulitan hidup.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus, semua yang percaya ada di dalam penyertaan Tuhan berkata amin. Tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Haleluya. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan memberikan persembahan untuk kedua ibu yang sudah ditunjuk sebelumnya. Dapat mempersiapkan diri dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang sudah Tuhan berikan atas kami. Sekarang Tuhan, kami akan memberikan persembahan. Biarlah Tuhan, setiap persembahan kali ini boleh kembali untuk kemuliaan nama-Mu dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebelum saya selaku Gembala Jemaat untuk bersati dengan Bapak Ibu Saudara bersyafaat untuk bangsa negara kita secara khusus, saya mohon izin bersama istri untuk naik ke atas ini dengan anak saya Fani bersama dengan tim profetik yang ada. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan, selaku Gembala Jemaat dan keluarga, saya, Ibu Pendeta Muda Betseba, dan Pendeta Pembantu Sarah Stefani, saya mengucapkan selamat Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Immanuel, Allah menyertai. Saya undang Bapak Ibu Saudara berdiri. Thank you.
bertakhta di surga, Bapa Allah yang hidup, Bapa Allah yang menyatakan diri di dalam pribadi putranya, Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus kepadamu ya Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang sangat kami cintai. Bapa, mari Engkau memberkati bangsa dan negara kami Indonesia menjadi bangsa yang kuat, yang tangguh, yang berkemenangan. Secara khusus yang pada hari-hari ini pandemi COVID-19 melanda seluruh permukaan bumi. Namun oleh karena pertolongan-Mu ya Bapa, bangsa dan negeri kami menang atasnya. Bapa, Engkau memberkati bangsa dan negeri kami, karena kami tahu tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Berkati bangsa dan negeri kami Indonesia ya Bapa. Sekalipun ada di tengah-tengah pandemi, namun pertumbuhan perekonomian tetap baik karena penyertaan-Mu, karena kasih-Mu atas bangsa dan negeri kami. Bapa, kami bawa ke hadapan-Mu, yaitu pemerintahan yang ada, mulai dari Presiden Bapak Joko Widodo, Wakil Presiden Bapak Amin Ma'ruf, bersama dengan jajaran menteri yang ada. Demikian juga kepala-kepala daerah, mulai gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, kepala desa, RT, RW. Kami bawa ke hadapan-Mu ya Bapak. Kau akan memberkati mereka dengan sehat, memberkati mereka dengan hikmat, sehingga oleh karena penyertaan Tuhan, mereka bisa menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk membawa bangsa dan negeri ini di dalam kesejahteraan. Tuhan, tidak lupa kami berdoa untuk Panglima TNI dan Kapolri beserta dengan jajaran institusinya masing-masing. Kami bawa ke hadapan-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus. Engkau akan memberkati, Engkau akan menyertai, Engkau akan melindungi, Engkau akan membela, menjadi kepanjangan kasih Tuhan untuk membawa bangsa dan negeri kami menjadi bangsa yang aman, tenang, tertib, dan penuh dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dokter-dokter, perawat-perawat di dalam tugas pelayanannya yang bersentuhan langsung dengan pasien yang terpapar, maka kami bersehati dalam nama Yesus bahwa firman Tuhan Alkitab kami berkata, bilur-bilur Tuhan yang akan menyehatkan, bilur-bilur Tuhan yang akan menyembuhkan, dan setiap dokter, setiap perawat memperoleh perlindungan Tuhan karena malaikat Tuhan berkemah mengelilingi mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Selebihnya hamba-Mu tentu berdoa karena Engkau menempatkan kami di Kota Ngawi atau Kabupaten Ngawi ini tidak kebetulan. Engkau punya rencana yang indah bagi kami. Kami bisa mengkontribusikan tenaga pikiran kami, namun kami juga teristimewa mengkontribusikan doa kami. Olehnya kami bawa ke hadapan-Mu kota dan Kabupaten Ngawi ini dalam nama Yesus. Bapa, memberkati bangsa dan memberkati kota dan Kabupaten Ngawi ini menjadi kota yang tenang, kota yang damai, kota yang penuh dengan sukacita, kota yang hijau, kota yang di dalamnya kami mampu mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Secara khusus kami berdoa untuk Forpimda Ngawi yang diketuai oleh Bapak Bupati Ngawi. Dalam nama Yesus, diberkati sehat,
diberkati hikmat, sehingga bisa menata kota yang kami cintai ini menjadi kota yang penuh damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Selebihnya hamba-Mu berdoa untuk setiap yaitu anak-anak-Mu ya Tuhan, yang Kau percayakan di dalam penggembalaan Gereja Betel Indonesia HUW Ngawi. Mulai dari anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, dewasa, muda, bapak, ibu yang sepuh-sepuh sekalipun, dalam nama Yesus ada di dalam penyertaan, perlindungan, dan berkat Tuhan. Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang saat ini boleh beribadah bersama-sama, baik beribadah di rumah, baik beribadah di gereja, maupun dimanapun mereka berada, ikut terlibat di dalam peribadahan pada saat ini. Mari Bapa, Engkau Allah yang tidak pernah dibatasi oleh ruang waktu dan sebagainya, lawat mereka, jamah mereka, sehingga kami boleh berkata kepada dunia ini, apa yang tak pernah kami lihat oleh mata, apa yang tak pernah kami dengar dengan telinga, apa yang tak pernah timbul di dalam hati dan benak kami, itu yang Tuhan sediakan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami semua diberkati dengan sehat, diberkati dengan sukacita, diberkati dengan sejahtera, tak pernah gagal, terus menyala di dalam mengiring dan melayani Tuhan, di dalam perlindungan Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita akan angkat tangan kita di dalam hadirat-Nya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku yang mengasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih kemurahan anugerah yang sempurna Sang Putra Penebus, dan persekutuan Allah Kudus menyertai setiap kita hari ini sampai selama-lamanya. Segala sesuatu yang baik yang datangnya dari Bapa di surga dipercayakan atas setiap kita dengan berlimpah, dan kita semua menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang ada di dalam berkat penyertaan kasih kuasa, mujizat dan perlindungan Tuhan, dengan percaya kita berkata amin.